Halo, selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi nih di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Yang pastinya kalau episode itu kita harus selalu nih mengedukasi sahabat-sahabat NH. Jadi sahabat-sahabat NH bisa menonton YouTube ini tidak sia-sia tapi bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari juga. Oke. Dan hari ini tepat di sebelah saya sudah ada yang menemani Ngopi Sore. Dok, nanti kita habis ini ngopi ya, Dok ya. Sip. Sip. Kita kali ini akan membahas nih yang kelihatannya kalau di awam itu banyak yang tahu tapi nggak aware gitu. Bagaimana cara mengatasinya, gejalanya apa saja. Yap, kita bakalan bahas yang namanya gagal jantung. Gagal jantung ini ketika kondisi kita itu jantungnya melemah. Kalau saya sempat baca-baca nih dok ya, jantung melemah, terus itu tanda itu tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh gitu ya. Biarpun ini katanya tuh sering terjadi di usia lanjut, tapi penyakit ini tuh gak jarang juga nih sahabat-sahabat NH menyerang usia-usia yang masih muda ya kan. Jadi bukan cuma lanjut usia saja, tapi bisa terjadi di usia berapapun. Jadi kita gak boleh nyepelein ya, kayak aku nih masih muda kayaknya harus masih bisa nih, jantungku masih aman nih. Kita gak boleh kayak gitu juga. Jadi apa aja edukasinya hari ini kita bakalan bahas bersama spesialisnya nih ya. Sudah bersama-sama dengan saya. Kita bakalan bahas gagal jantung, penyebab, gejala dan juga pengobatannya bersama Dr. Andrianto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Yasi dan sahabat-sahabat NH yang setia. Setia banget dok. Sekarang subscriber kita udah banyak, jadi mereka setia banget menyimak edukasi dan sepertinya hari ini udah siap menyimak edukasi di dok dari kita berdua nih dok. Iya. Dok, kita bakalan membahas seputar gagal jantung. Nah, gagal jantung sendiri kita nggak usah langsung nih ke gagal jantungnya, tapi kita melihat nih di depan kita nih dok ya, ada jantung sendiri nih, ada jantung ini ya sudah dokter bawa spesial untuk iya untuk sahabat NH. Cara kerja jantung di dalam tubuh tuh sebenarnya seperti apa dok? Iya, jadi jantung kita ini luar biasa. Setiap hari itu berdenyut itu kalau kita hitung kira-kira 100.000 kali berdenyut. Apalagi kalau jatuh cinta dok. Nah, wah, tambah sering lagi. Detak jantungnya semakin berdebar ya dok ya. Jadi 100.000 kali mereka itu memberikan pompa ke seluruh tubuh. Yes. Jadi kembang kempis ya. Di sini otot jantung ini kan ada ya otot jantung yang ada di ventricle atau bilik jantung, ada yang di atrium ya atau serambi jantung. Di ini dibagi jadi dua, kiri dan kanan. Di mana yang kanan ini menerima darah dari tubuh yang setelah mengalami darah membantu untuk proses metabolisme masuk ke jantung kanan, kemudian nanti masuk ke yang namanya arteri pulmonalis, jadi pembuluh darah yang menuju ke paru. Nanti dari paru-paru udara yang dihirup oleh paru-paru itu nanti akan masuk ke dalam darah yang tadi dipompa oleh jantung kanan. Kemudian nanti darahnya jadi darah bersih mengangkut oksigen. Kemudian masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, kemudian nanti akan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika otot jantung ini tidak mengalami atau tidak bekerja dengan baik, maka pompanya jadi kurang sehingga yang dipompa ke seluruh tubuh jadi kurang. Nah, akibatnya tentu semua organ itu bisa terganggu. Ya, mulai dari otak, kemudian mata, jantungnya sendiri pun juga akan terganggu karena jantung ini sebenarnya ketika bekerja juga mendapatkan suplai dari dirinya. Nah, kemudian ginjal juga, liver juga, ya, kemudian usus juga, kaki juga. Ya, sehingga secara sistem tentunya tubuh akan terganggu ketika jantung ini tidak berfungsi secara optimal. Oke, berarti kita sudah lihat sendiri nih sahabat-sahabat NH, kalau sistem kerja jantung itu seperti yang sudah dijelaskan Dr. Andrianto ini ya. Kalau ternyata penyebabnya kalau misalnya ini tidak berfungsi, otomatis organ-organ tubuh kita juga berpengaruh ya dok ya? Iya, tentunya semua. Bahkan dok, ini ada pertanyaan juga nih dok, kalau penyebab gagal jantung sendiri itu seperti apa? Secara kan sistemnya itu berawal dari jantung sendiri. Jantung dok. sendiri, betul. Gimana tuh, Nah, jantung ini kalau kita lihat ya, kita bisa melihat di sini jantung itu ada ototnya. Ketika otot ini terganggu karena penyakit jantung otot, maka dia akan juga menyebabkan fungsinya sebagai pompa akan terganggu. Nah, penyakit otot jantung disebut dengan kardiomiopati. Kemudian ini antara rongga bilik dengan rongga serambi ini juga ada katup.
Nah, ketika katupnya ini ada bocor atau katupnya itu sempit, maka aliran jadi terhambat. Akibatnya beban di dalam rongga jantung berlebih. Maka jantungnya juga makin hari makin payah karena dia harus pompa dengan kuat. Nah, kemudian juga yang sering sekali ya pada usia muda misalkan 40-an begitu ya. Masih muda juga ya. 40-an ya, pembuluh darah koroner ini yang disebut dengan pembuluh koroner ini. Jadi pembuluh darah yang memberikan suplai buat otot jantung. Nah, ketika pembuluh darah ini sempit, buntu, maka dia tidak bisa memberikan suplai ke otot jantung. Apa yang terjadi? Ya otot jantungnya makin lemah, dia tidak bisa makin memompa untuk kebutuhan seluruh tubuh. Bisa juga gagal jantung akibat dari pembuluh darah di sini tekanannya tinggi nih, karena hipertensi, ya. Maka jantung setiap hari harus memompa dengan kuat. Makin hari tidak bisa dia kompensasi, jantungnya akan bengkak. Akibatnya kalau bengkak sudah dia mompanya juga jadi kurang. Nah, tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan payah jantung atau gagal jantung. Jadi intinya semua komponen daripada jantung ini bila mana terganggu dan tidak terobati nanti akan mengancam timbulnya gagal jantung. Nah, itu yang harus cegah. Oh, oke. Berarti dok, ini kan tadi itu setelah dokter jelaskan bahayanya gagal jantung itu apa aja dok? Kalau tadi saya simak dok ya, berarti kan secara sistem dia udah ganggu organ tubuh. Terus habis gitu tekanan darah tinggi juga menjadi salah satu penyebabnya ya dok ya. Iya. Bahayanya itu dok, seperti apa dok? Nah, bahayanya tentu jantung ini kan ibaratnya generator yang memberikan suplai ke seluruh tubuh organ kita ya. Ketika generator ini tidak berjalan, ya maka sistem tubuh yang lain tidak berjalan. Bisa saja misalkan kalau misalkan shock ya, karena jantungnya tidak mompa sama sekali, ya berarti organ-organ keseluruhan bisa terancam kematian gitu. Ya, dan yang paling sering juga tidak hanya shock ya. Jadi ketika otot jantung ini dia kemampuannya menurun, ini sebenarnya dia itu sangat-sangat tidak stabil. Ketika tidak stabil, yang perlu kita antisipasi adalah terjadinya gangguan irama. Nah, ketika jantung itu jadi gangguan irama, dia itu hanya mompanya tidak berdenyut begini, tapi hanya keder saja, kejang begini. Nah, ketika begini maka kardiak output atau curah jantung yang dihasilkan nggak ada. Oleh karena itu maka sistem juga akan terganggu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Dan penyebab kematian mendadak yang paling banyak itu adalah gangguan irama. Dan gangguan irama adalah menjadi sebab ya kematian yang paling banyak dari gagal jantung. Nah, itu bahayanya. Jadi harus dicegah betul. Berarti salah satu yang paling bahaya sebenarnya penyebab kematian mendadak yaitu gagal jantung dok. Dok, saya mau tanya dok, apa bedanya gagal jantung dan serangan jantung? Karena nih yang sempat saya alami ya di depan saya itu pernah ada orang yang tiba-tiba dia berdiri aja, kita nggak tahu nih maksudnya dalam keadaan tubuh sehari-hari kita ketemu dia, terus habis itu bertemu berinteraksi, tiba-tiba sementara acara dia langsung jatuh, terus akhirnya setelah acara itu berlangsung ternyata dia meninggal dunia. Penyebabnya adalah serangan jantung. Nah, itu apa bedanya dok sama gagal jantung itu? Ya. Kalau serangan jantung itu lebih sebenarnya disebabkan karena adanya serangan jantung koroner. Jadi pembuluh darah koroner ini, pembuluh darah yang memberikan suplai untuk otot jantung itu buntu. Ketika buntu maka jantungnya ini, ototnya ini tidak bisa bekerja dengan bagus. Nah, ketika tidak bekerja bagus secara mendadak itu karena ada buntu total, itulah yang disebut dengan serangan jantung. Nah, kalau gagal jantung, perubahan-perubahan yang terjadi pada otot jantung ini, yang akhirnya jantung ini melemah kerjanya, itu biasanya berjalan secara bertahap, perlahan, kronik. Dan gagal jantung ini ada dua ya, gagal jantung yang sebabnya karena kontraksinya kurang kuat, bisa juga gagal jantung, kemampuan mompanya yang tidak bagus, itu karena otot jantungnya ini kaku, tebel, sehingga pengisian ke rongga jantung menjadi kurang. Otomatis kalau pengisian rongga jantungnya kurang, maka yang dipompa juga jadi kecil.
Nah, itu juga bisa terjadi gagal Jantung. jantung. Oke. Ya. Kalau tadi kita dokter jelaskan secara sistemnya dok ya. Kalau misalnya masyarakat awam nih pengen tahu gejala-gejala apa saja nih ya, gejala-gejala apa saja yang bisa masyarakat tahu nih bahwa dia sedang mengalami, oh kayaknya aku gagal jantung nih. Gejala-gejalanya apa aja dok? Nah, gejala ini tidak spesifik ya. Nah, ini oke. yang agak susah ya. Dan yang biasa itu adalah sesek. Nah, sementara sesek ini kan sebabnya macam-macam. Betul. Bisa penyakit paru, misalkan sesak ya asma kan. gitu ya, atau Betul. penyakit radang pada paru Yes. ya. Mungkin juga hidung tersumbat yang sangat gitu kan, kadang juga merasa sesek atau Bukan ngap karena hidung gitu. pesek kayak saya dok ya. Oke. Jadi Oke. ya, jadi hidungnya tersumbat gitu kan, ngap gitu ya. Yes, Itu betul. juga bisa. Terus kemudian ada gejala yang lain yang sering itu adalah ini aktivitasnya menjadi menurun kemampuannya. Jadi jalan 300 meter aja sudah Gampang capek lemah. Iya, sudah lemah Oke, gitu baik, ya. Dok. Heeh. Kemudian juga ini daya atau respon tubuh ya terhadap informasi dan sebagainya itu kurang gitu misalkan ya. Itu bisa juga karena apa? Suplai darah, suplai oksigen ke otak itu menurun. Menurun, Oke, berkurang ya. Oke. Sehingga orangnya kurang tanggap gitu. Itu juga Betul. bisa. Kemudian yang sering juga di kakinya misalkan mulai bengkak. Nah, ya, bengkak kakinya karena apa? Apa selalu itu di kaki dong? Biasanya mulai dari kaki yang kebetulan oke. pasien-pasien itu ngelihat gitu. Sebenarnya di perut itu juga bisa. Jadi perutnya kok sekarang makan itu rasanya gampang penuh gitu ya. Karena apa itu sebenarnya? Yang terjadi karena otot jantung tadi kan mengalami kelemahan dalam hal mompa. Maka darah itu tidak bisa masuk dengan maksimal ke dalam rongga jantung. Akhirnya ngendon. Nah, ketika ngendon itu kalau di perut, di usus-usus itu ya, maka terjadi bengkak juga sebenarnya di mukosa atau selaput lendir dari usus. Nah, orangnya gampang kenyang. Nah, sebah gitu ya. Nah, kalau sudah nanti turun ke bawah jadi di kaki. Nah, cuma orang sebah ini kan seringkali tidak tanggap bahwa ini problemnya adalah ternyata di jantung gitu ya. Nggak tahu itu ya. Harus aware juga Harus nih. aware. Nah, juga kadang-kadang berat badan yang meningkat. Ya, berat badan yang meningkat itu harus kita waspadai. Jangan-jangan ini problem jantung ketika ada peningkatan berat badan 2 kilo dalam seminggu. Wow. Nah, peningkatan berat badan 2 kilo dalam seminggu itu kalau lemak rasanya nggak mungkin. Gak mungkin, Nah, dari situ ada cairan yang ngendon. Nah, itu kita harus waspadai itu ya, peningkatan berat badan yang biasanya pipinya nggak Berlebihan tembem ya? gitu. Lah, kok kemudian ini kelihatan tembem. Harusnya tembem sejak dulu nih dong. Ditimbang ternyata berat badannya 2 kilo nih naik dalam 1 minggu. Oke. Tapi mesti diingat juga bahwa karena gagal jantung itu ada sebab. Jadi mesti dilihat faktor-faktor yang beresiko untuk menimbulkan gagal jantung. Nah, apakah sebelumnya ada hipertensi? Apakah ada sebelumnya dengan kolesterol tinggi, diabetes, atau penyakit-penyakit jantung yang lama tapi tidak terdiagnosis? Memicu itu ya. Iya, memicu terjadinya Oke. gagal jantung. Itu juga harus dieksplorasi sehingga tidak sampai kita nggak ngerti bahwa ini adalah gagal jantung. Oke, berarti saya review kembali dok bahwa gejala-gejalanya ini sangat awam, bahkan kita sampai nggak bisa membedakan ya Betul, tadi. betul. Kalau tadi daya respon menurun, terus jantung melemah, kaki membengkak, terus juga gampang kenyang atau begah gitu ya, Iya. atau sebah gitu ya, ataupun bisa juga peningkatan berat badan dalam waktu seminggu itu bisa 2 kilo ya, 2 kilo itu. Nah itu juga harus sahabat-sahabat NH perhatikan juga ya dok ya. Nah ini yang harus selalu kita juga perhatikan sahabat-sahabat NH, gejala-gejala seperti ini. Jangan sampai kita merasa seperti yang dokter bilang tadi, aku kan ada asma. Iya kan gitu, Iya. mungkin kali aja ini asma aku lagi kambuh gitu ya, padahal bisa jadi itu adalah gejala awal nih gagal jantung. Ini yang harus kita perhatikan sahabat-sahabat NH. Oke dok, nih dok, kalau tadi kita sudah sempat bahas gejala-gejalanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini udah tingkat yang paling parah banget? Kapan waktunya kita harus memeriksakan ini ke ahlinya dok? Ya. Sebenarnya kalau gagal jantung itu jangan sampai nunggu parah ya. Oke. Karena kalau nunggu parah itu tentunya suatu keadaan yang mengancam jiwa. Jadi mulai dari awal harus dilimitasi, dibatasi ya. Jadi gagal jantung sendiri sebenarnya ada derajatnya, ada 4. Ya, jadi klasifikasinya itu yang mulai dari paling ringan itu kelas 1. Kemudian kelas 1 itu cirinya apa? Kelas 1 itu dia tidak terbatas aktivitasnya.
Ya, jadi masih oke, mengerjakan apa-apa masih oke. Nah, untuk kelas 2 dia sudah mulai sesak ketika dia melakukan aktivitas berat. Ya, aktivitas berat itu sudah mulai sesak. Kemudian kelas 3, kalau kelas 3 itu aktivitas sehari-hari sudah mengalami sesak. Nah, itu kelas 2. Nah, kalau kelas 4 dia itu istirahat itu sesak. Nah, untuk kelas 1 tadi tentunya akan sulit ya bahwa ini orang dengan gagal jantung atau enggak. Nah, ketika kita di dalam hal pemeriksaan kita menemukan misalkan nih jantungnya kok gede, jantungnya bengkak, ya secara foto ronsen misalkan atau secara rekam jantung, jantungnya bengkak, tapi orangnya bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa ada batasan, berarti ini kelas 1. Nah, ketika kelas 1 ini pun kita harus segera untuk memberikan satu pengobatan. Oh, oke, baik dok. Oke, nah ini dok, saya sempat baca nih dok ya bahwa seperti yang di awal tadi sempat saya singgung juga bahwa penyakit gagal jantung ini katanya sering sekali juga dialami oleh usia-usia lanjut 60-an ke atas gitu. Apakah memungkinkan kalau usia muda seperti saya ini menderita penyakit gagal jantung itu? Nah, gagal jantung tadi kan mesti ada sebabnya. Ya, sebab itu sangat tergantung. Ketika Mbak Yesi ini kebetulan tidak ada masalah ya. Betul. Kecil kemungkinan sebenarnya untuk terjadi gagal jantung. Tapi kalau misalkan ada penyakit-penyakit jantung sebelumnya, tapi dalam derajat ringan-ringan saja, gitu, tapi tidak terobati, maka dia terancam akan gagal jantung pada usia muda. Sehingga ketika ada kelainan jantung, katakanlah gangguan irama misalkan ya, terus kemudian ada kelainan katup gitu ya, walaupun awal-awalnya tanpa gejala ya, ringan gitu ya, itu harus diobati, dikontrol sehingga nanti tidak akan memberikan dampak pada jantungnya sampai melemah. Oh, oke, baik dok. Dok, kalau misalnya kita tahu nih akhirnya, oh berarti saya menderita gagal jantung. Nah, dalam kondisi kegawat daruratan apa nih kalau misalnya tiba-tiba terjadi itu apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang awam? Mungkin seperti yang tadi saya bilang kan, loh tiba-tiba di depan saya ada orang yang gagal jantung atau mungkin teman saya sendiri. Apa yang harus dilakukan nih di rumah dok? Kalau gagal jantung itu pada keadaan yang berat ya, yang mengancam jiwa, tentunya adalah pasien yang sesak. Ya, jadi istirahat dia itu sesak. Istirahat dia sudah nyeri dada. Nah, ini keadaan yang mengancam jiwa kalau memang dia sudah terdiagnosis sebagai gagal jantung. Oleh karena itu kita harus mampu mengenali ya ketika sesak, oh ini karena memang sudah ada penyakit jantung sebenarnya, berarti ini gagal jantung stadium 4. Nah, kalau gagal jantung stadium 4 seperti ini, kita di rumah ya pasiennya pertama harus istirahat. Stadium itu yang kelas-kelas tadi kelas-kelas tadi itu. Ya, kelas-kelas tadi itu harus istirahat. Karena dengan istirahat maka konsumsi oksigen, konsumsi nutrisi untuk sel seluruh tubuh itu akan menurun. Karena suplainya kan kurang dari jantungnya. Nah, supaya antara suplai dan demand-nya itu, suplai dan kebutuhannya itu akan seimbang. Pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah kasih oksigen. Karena intinya kan sebenarnya darah yang dipompa oleh jantung itu mengangkut oksigen. Nah, oksigen yang cukup tentu akan membantu supaya gagal jantung tidak tambah berat. Kemudian yang ketiga ya, yang paling gampang sebenarnya juga pasien biasanya akan lebih nyaman dengan posisi setengah duduk. Nah, ketika setengah duduk itu yang terjadi adalah tekanan di torak atau di dalam rongga dada itu akan menurun karena sekat diafragmanya kan akan turun. Nah, ketika dia turun tekanannya maka jantung ini ngembang-ngempisnya di dalam rongga dada juga akan lebih ringan. Ini juga akan menambah kerjanya jantung, kekuatan kerja daripada jantung. Nah, pada keadaan seperti itu kita harus segera ke rumah sakit. Ya, sambil memberikan pertolongan-pertolongan di awal, kita harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan konfirmasi diagnosisnya atau penyulit-penyulit yang lainnya, dan juga kita bisa memberikan obat-obatan yang kerjanya lebih cepat. Nah, kan obat-obatan itu kalau obat minum itu kerjanya lebih lambat dibandingkan dengan kerja obat yang disuntikan lewat infus, lewat pembuluh darah. Oh, langsung kerjanya lebih cepat ya. Iya, kerjanya cepat. Oke, baik. Berarti yang barusan kita bahas itu adalah jika kita sudah mengetahui kita sudah ada dalam gagal jantung nih, berarti harus segera periksakan itu ya kan. Itu berarti harus segera kita tindak lanjuti bersama dengan ahlinya juga. Nah, kalau ngomong soal pengobatan, Dok, apakah gagal jantung ini bisa diobati dan bisa sembuh? Prinsipnya di dalam pengobatan gagal jantung adalah kita harus mengobati penyebabnya.
Nah, tadi kan ada penyebab misalkan penyakit katup, Yes. ada penyakit jantung koroner, ada penyakit otot jantung. Mm-mm. Ini harus diobati. Ketika sebabnya tidak bisa diobati, maka gagal jantungnya itu dikatakan hanya kalau misalkan membaik terkontrol, tapi tidak kemudian sembuh total. Oh, Nah, oke. kecuali kalau misalkan sebabnya bisa diobati dengan tuntas, maka gagal jantungnya juga akan bisa diperbaiki dengan tuntas. Tuntas. Iya. Oke, berarti melihat dari penyebabnya itu dahulu. Betul Itu berarti ada sekali. baiknya sahabat-sahabat NH juga harus selalu memeriksakan itu. Jika memang sekarang sahabat NH sedang mengalami gagal jantung gitu, jadi segera diobati juga gitu. Oke dok. Nah ini yang paling sering juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat NH juga nih. Apakah pola hidup itu berpengaruh dok. Nah apakah itu juga salah satu cara untuk merawat gagal jantung atau mencegah gagal jantung ini dok? Sangat berpengaruh. Jadi penyakit jantung itu pada umumnya adalah penyakit gaya hidup sebenarnya. Lifestyle Oke, ya. itu harus diperhatikan ya. Betul, nomor Kalau satu. ngomong soal ini soalnya kadang yang kita nggak tahu dok ya kan, kita jadi seenaknya sendiri nih karena aku masih sehat-sehat aja, masih muda, olahraga paling udah selesai kan. Tapi padahal kita nggak tahu ternyata pola hidup yang lain yang biasa kita jalani itu juga harus diperhatikan ya dok. Harus, dan itu mulai dari muda. Baik. Ya mulai dari bagaimana kita kontrol Betul. berat badan, Oh, bagaimana kita harus kontrol untuk manajemen stres kita, Oke. bagaimana kita harus berolahraga secara rutin, Oke. menghindari rokok, ya, kemudian oke. stres, ya, Betul. kalau punya penyakit hipertensi dikontrol hipertensinya, diabetes dikontrol diabetesnya, kolesterol diturunkan sesuai dengan target, itu semua harus dilakukan, sehingga nanti tidak kita itu berbuah. Nah, kalau berbuahnya gagal jantung kan eman-eman gitu. Oh, jangan dong. Oke, berarti sahabat-sahabat ini yang perlu diperhatikan adalah lifestyle, juga pola hidup, pola makan. Nah, satu lagi dok, untuk mungkin sahabat-sahabat NH juga sudah menjadi salah satu pasien gagal jantung ini dok. Apakah obat yang diminum juga harus dikontrol sehingga bisa sembuh total atau bagaimana dok? Ya, harus. Jadi gagal jantung tadi kan sudah ada perubahan pada struktur dan fungsinya otot jantung. Ya. Untuk membalik supaya fungsi dan strukturnya baik, itu perlu obat yang diminum secara teratur dan tidak bisa jangka pendek. Karena sebabnya tadi itu kemudian sampai terjadi gagal jantung itu perlu waktu yang terjadi secara bertahap, kronik gitu ya, sehingga jatuh pada gagal jantung. Nah, oleh karena itu untuk membalik keadaan tentunya kita harus minum obat secara teratur, konsisten. Ya, tidak boleh putus nyambung nggak boleh. Aduh, kayak hubungan siapa tuh dok? Nah, jadi tidak boleh, harus konsisten Harus terus, konsisten. setia dengan obat. Ya tentu dengan monitor kan. Betul. Nah, agar supaya capaian daripada target pengobatan itu benar-benar kita peroleh. Minum obat, tetapi targetnya tidak terpenuhi hanya ini aja, hanya sekedar minum obat, tetapi outcome-nya atau luaran akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Nah, hal yang simpel-simpel juga harus kita perhatikan. Ya, konsumsi air kita kalau misalkan payah jantung itu juga harus dibatasi pada kondisi normal. Nah, kita kalau misalkan sudah ada bengkak-bengkak kakinya misalkan kita tambah minum banyak, nah itu mengancam malahan. Ternyata minum air banyak juga itu harus ada batas normalnya. Betul. Nggak harus sebanyak mungkin. Iya, kan Dok, ada itu pengobatan Oke, ya baik. yang katanya kalau minum obat minum air yang dalam jumlah banyak itu akan menjaga kesehatan kita. Nah, itu Padahal belum tentu. Oke. Nah, orang yang dengan payah jantung kalau minumnya terlalu banyak akan beban buat jantung. Oke. Nah, itu berbahaya. Siap. Ya. Garamnya juga begitu, jangan berlebih. Karena garam itu kan intinya juga akan menarik cairan, ya, supaya cairan ini tetap ada di dalam darah. Kalau Yes. darahnya itu kebetulan kadar garamnya tinggi, itu juga harus dikurangi. Oke, baik dok. Kayaknya udah panjang banget nih kita sudah membahas mengenai gagal jantung, penyebabnya, cara menanganinya, cara mengobatinya juga ya. Ini yang harus selalu sahabat Ena juga tanamkan ya dok. Ya dokter boleh dong kasih closing statement ya sebelum podcast ini berakhir. Dokter boleh sampaikan sesuatu untuk kita selalu menjaga kesehatan kita. Apalagi mungkin sahabat-sahabat NH di sini yang nonton juga mungkin adalah salah satu pasien yang mengidap gagal jantung. Iya, ya, jadi untuk sahabat-sahabat NH, apapun masalah yang kita punyai dengan masalah penyakit jantung, itu harus kita kontrol mulai dari awal, sedini mungkin. Yep. Ya, agar supaya perjalanan dari kelainan-kelainan jantung kita nanti tidak berujung pada gagal jantung. Karena kalau sudah terjadi gagal jantung, di mana sudah ada perubahan struktur dan juga fungsinya jantung, untuk mengembalikan ke keadaan semula itu sangat sulit.
Sangat sulit. Bahkan sampai dengan sekarang kalau sudah gagal jantung yang advance, yang gagal jantung yang sangat lanjut, itu otot jantung sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Opsinya adalah harus transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung itu sendiri sangat sulit karena untuk mencari donor, ya siapa yang mau diambil jantungnya, ya belum lagi secara teknologi, teknik kedokteran kita juga sangat ketinggalan. Ya, belum lagi nanti masalah biaya. Wah, itu. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir pencegahan gagal jantung tentunya akan jauh lebih murah, lebih mudah dan lebih bermanfaat ketika kita lakukan mulai dari awal. Iya, berarti seperti itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena mencegah juga biayanya lebih murah daripada mengobati akhirnya ya dok ya. Oke, sahabat-sahabat NH, dokter boleh dong dikasih tahu dokter di National Hospital praktek kapan aja, siapa tahu nih sahabat-sahabat NH juga mau memeriksakan kesehatan jantungnya juga nih, boleh di-share ke sahabat-sahabat NH. Ya, saya kebetulan praktek di NH itu jam sore ya, jam malam ya. Bukan jam malam, maksudnya di tengah malam ya. Pokoknya jam malam ya, setelah sore ya. Setelah sore ya jam 7:30 ya. Itu hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Ya, Rebu kebetulan off. Untuk keluarga. Baik, nggak weekend dok? Oh iya, untuk Sabtunya hanya siang aja. Oh, tapi tetap ya ada ya dok? Ada, Sabtu siang. Siap, oke sahabat-sahabat enak, kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya jadwal dari Dr. Andrianto, boleh langsung aja mengunjungi website kami di www.nationalhospital.com ya. Jadi bisa sahabat Ena langsung search aja Dr. Andrianto, udah keluar deh langsung jadwalkan konsultasi juga. Buat sahabat-sahabat Ena juga pengen tahu paket-paket layanan kesehatan apa aja yang ada di National Hospital, bisa langsung mengunjungi website atau sosial media kita juga di National Hospital Surabaya. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin edukasi National Hospital Surabaya di YouTube ada, di Instagram ada, di semua sosial media National Hospital. Selamat sore dokter, thank you banget ya. Sama-sama. Udah bergabung bersama-sama kita di sini, sudah share juga edukasi-edukasi. Semoga selalu bermanfaat untuk sahabat-sahabat NH. Thank you dokter. Sama-sama. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Salam sehat jantung begini. Gini. Oke. Bye-bye.